Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang insan muda madani dimanapun kamu kabarnya. Dimanapun kamu berada maksudnya gitu ya. Kenapa jadi beli begini? Karena hari ini biasanya kalau udah siang, waktunya makan siang, waktunya asupan gitu. Tapi nggak boleh gitu juga, karena seperti biasa di edisi Kamis 5 Oktober 2023, Valeria menemani insan muda madani dalam keadaan yang sangat luar biasa di Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Nah, kali ini sudah hadir bersama Valeria ada seorang narasumber yang bakal berbagi informasi seputar kesehatan yang terjadi di masyarakat kita. Kita akan ambil tema menjaga kesehatan mata di era digital bersama narasumber kita. Ada Dr. Erwin Amir yang siap membersamai kita selama 1 jam ke depan. Selamat sore Dr. Erwin Amir. Ya. Aku panggilnya apa nih? Dr. Erwin atau Dr. Amir? Dr. Erwin aja. Oh, Dr. Erwin. Selamat siang apa sore, Dok? Siang, masih siang kita. Iya, Kalau betul. sore kan udah capek rasanya ya. Gitu mau ya, Dok pulang. ya. Oke, Dr. Erwin. Sehat, Dokter? Sehat, terima kasih juga Mbak Ria yang Aha. sudah memperkenalkan saya dan memulai perbincangan kita pada siang hari ini ya. Oke, Dr. Erwin merupakan salah satu dokter umum di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro di mana saat ini habis praktek, Dok? Iya. Oh, gitu ya. Wah, sangat luar biasa. Pasiennya di luar itu ya, Dok ya. Aman gitu ya. Aman, ya. Oke, dokter, tema kita adalah menjaga kesehatan mata di era digital. Tepat banget ya, Dok ya. Karena memang sekarang eranya ini tidak tua, muda, kaya, miskin, semuanya mengenal digital, Dokter. Benar banget. Dan yang berhubungan dengan digital tentu saja salah satunya adalah mata gitu. Dan pas banget kalaupun siang hari ini kita mengambil tema seputar kesehatan mata di era digital. Nah, Dokter, kalau kita boleh tahu nih, Dok, bicara tentang kesehatan mata, seberapa pentingkah kesehatan mata itu di era sekarang, Dok? Ya, untuk kesehatan mata tentu sangat penting ya. Karena kan kita semuanya itu dalam kehidupan kita sehari-hari itu kan menggunakan mata. Ya. Betul. Bahkan kita untuk mesen makanan aja kita pakai mata. Gitu ya, Dok ya? Pakai uang ya, Dok? Oh, tentu pakai uang tapi juga dibarengi dengan mata Iya, ya. betul. Karena kita harus menekan gadget kita ya, kita harus menekan HP kita dan itu sangat erat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan juga mata merupakan jendela kita untuk melihat dunia. Betul, Ya, setuju. untuk menimba ilmu, untuk lebih tahu akan dunia kita. Kalau nggak ada mata ya kita nggak bisa tahu apa-apa ya. Betul. Kita istilahnya tertutup gitu. Jadi sangat penting sekali terutama untuk generasi-generasi muda kita ya gitu. Untuk generasi muda supaya bisa matanya lebih baik dan belajarnya prestasinya juga semakin baik sehingga Indonesia juga akan semakin lebih terdepan ya gitu. Oke, jadi memang penting banget ya, Dok ya. Kalau nggak ada mata, ibaratnya ya bersyukurlah kita yang dikaruniain mata gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika ada orang lain yang di luar sana yang tidak seberuntung kita juga masih bisa gitu loh untuk belajar lebih banyak tentang keilmuan yang ada di dunia ini. Jadi insan muda madani tanpa mata apalah artinya kita gitu, Dok ya. Ya, Karena itu tadi dari kita mulai membuka mata loh, mata lagi sampai menutup mata loh, mata lagi nih gitu. Jadi memang penting banget apalagi di era sekarang yang semuanya sudah serba digital ya, Dok ya. Semuanya kita pakai itu yang lebih utama di mata dulu gitu ya. Iya, di mata dulu tentunya. Oke, nah dokter terkait dengan kesehatan mata ini nih, Dok. Sebenarnya potensi yang lebih banyak yang terkena penyakit mata itu di usia berapa? Atau memang segala usia itu bisa berpotensi, Dok? Ya, kalau dulu memang lebih banyak di usia tua ya. Cuman karena bergesernya dunia ini, sekarang semua orang sudah pakai gadget, sudah pakai komputer ya. Jadi semakin banyak juga anak-anak muda, terutama anak-anak kecil saja juga sudah mulai mengalami gangguan mata ya. Terutama itu yang banyak sekali kita jumpai itu anak-anak menggunakan kacamata itu karena minus ya, mata minus. Oke, jadi tanpa dipungkiri
anak-anak kecil yang mungkin baru lahir aja dok, itu sudah terpapar yang namanya HP, kayaknya gitu ya dok ya? Iya, tentu banget ya, karena dari kecil saja orang tua bahkan ngomong anaknya menggunakan video YouTube kan ya, kadang-kadang ya, betul, menggunakan betul. video-video edukasi, menggunakan video lagu-lagu dari YouTube. Sekarang kita kalau misalkan mau tidur siang, dimomongnya bukan pakai dengan lagu anak atau lagu daerah lagi sama ibu, pakai YouTube ya sekarang. Hemat dok, hemat energi, Hemat energi ya. hemat energi. Padahal sebenarnya itu nggak bagus ya dok ya? Iya, tentunya dong. Kalau misalkan kita terlalu banyak menggunakan YouTube itu, berarti kan kita kan mempercepat lelahnya mata anak kita, dan juga kita interaksi dengan anak itu juga akan lebih menurun, Berkurang ya dok ya? berkurang karena ya tergantikan oleh YouTube ini, gitu. Iya, 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 YouTube itu ya, jadi singkirkan YouTube, kita yang maju aja. Iya, benar. Oke, jadi ternyata untuk saat-saat ini lebih banyak anak-anak pun sudah mulai terkena yang namanya penyakit mata ya dok ya. Bahkan akhir-akhir ini saya pernah melihat dan mendengar, bahkan menjumpai tetangga saya itu meninggal gara-gara sakit mata kebanyakan lihat HP. Ya, memang kalau mungkin meninggal sih mungkin karena bukan karena mata ya, mungkin karena hal yang lain. Ya mungkin karena kita terlalu terpaku dengan ada yang di gadget kita, mungkin kita ada game atau mungkin ada kadang-kadang kalau yang sangat bikin terpaku itu kadang-kadang kalau untuk orang dewasa itu ini ya berjudi kadang ya. Oh gitu. Berjudi itu ya sudah sangat terpaku, tidak makan, tidak minum beberapa hari, ya apa yang terjadi terhadap tubuh kita? Tentu pasti kalau misalkan tidak ada nutrisi yang masuk, ya paling parah akan menyebabkan kematian, gitu ya. Paling parah ya dok ya? Paling parah ya. Iya, karena memang apa ya, tidak bisa dipungkiri dan kita tidak bisa lepas sebenarnya dari yang namanya gadget, dan yang bisa melepaskan adalah diri kita sendiri dengan kesadaran gitu. Dan kadang-kadang kita sebagai orang tua atau orang dewasa pun merasa dengan gadget itu bisa nyaman, padahal sebenarnya dengan kenyamanan yang diberikan oleh gadget itu membahayakan diri kita ya kalau kita tidak bisa mengeremnya dok. Iya, benar sekali. Jadi untuk teknologi ini memang kita harus mengontrol ya. Kita yang mengontrol teknologi, bukan teknologi yang mengontrol kita. Gitu. Jadi jangan sampai dihindari sampai saya nggak mau pakai gadget, nggak mau pakai komputer. Ya nggak mungkin. Kayaknya nggak mungkin ya. Nggak mungkin di tahun 2023 ini yang nggak pakai gadget itu siapa saya mau cari. Iya, dapat hadiah dong. Iya, hadiah dari saya ya. Gitu ya. Iya. Karena memang itu sudah merupakan kebutuhan hampir ke primer ya dok ya, gadget sekarang ini. Karena hampir semua lini kehidupan itu berhubungan dengan gadget. Kita mau jual beli, bahkan kita makan pun memakai gadget. Bukan maksudnya piring tergantikan gadget, bukan ya. Ya bukan seperti itu juga. Sehingga apa yang terjadi dalam keseharian kita itu lebih baik tidak ketinggalan HP daripada ketinggalan dompet. Iya, gitu benar ya. sekali ya. Sekarang kalau misalkan ketinggalan dompet, ya sudah saya bisa pakai HP. Tapi kalau ketinggalan HP, Nah, bisa nih. bingung ya. Seperti orang kehilangan Orang akal. kehilangan arah ya gitu. Iya, betul banget itu dok. Itulah namanya apa ya, perubahan dunia yang semakin kesini tuh seperti itu tadi, ibaratnya seperti dipermudah oleh digital gitu ya, teknologi yang sebenarnya ada efek negatif dan juga positifnya, tergantung kitanya gitu dok ya. Nah, bicara tentang kesehatan mata nih dok, kalau kita lama-lama terpapar radiasi komputer, HP gitu, ada nggak batasan dok? Seberapa lama batasan yang aman ketika kita menggunakan alat-alat teknologi itu dok? Ya, kalau untuk batasan yang aman, yang paling aman sebenarnya kita menggunakan aturan 20-20-20 ya. Apa itu dok? Kalau misalkan kita sudah menatap layar, apapun layar itu, mungkin HP, mungkin komputer, atau mungkin TV, ya, itu selama 20 menit kita harus menggunakan waktu 20 detik untuk istirahat, setidaknya 20 detik. Ya. Gitu. Dan melihat sesuatu yang jauhnya 20 kaki itu sekitar 6 meter, yang jauhnya 6 meter. Melihat sesuatu yang jauh. Yang bagus lagi kalau misalkan kita bisa lihat sesuatu yang hijau-hijau. Ya. Uang dok itu dok?
Uang hijau ya. Sekarang bukannya merah ya, Iya. sama biru. Iya, 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 iya. Ya, yang Oke. hijau-hijau seperti pohon ya, gitu. Oh gitu. 20 menatap layar apapun itu, Ya, 20 detik berhenti, berhenti. 20 detik berikutnya untuk menatap yang jauhnya 6 kaki. Ya, 20 kaki itu Oh, sekitar 6 meter. 20 kaki atau 6 Ya, meter. yang jauhnya 6 meter. Gitu. Hmm. Jadi kalau bisa, kalau sudah menatap layar selama 20 menit, Mhm. ya kita keluar dulu gitu ya. Kalau misalnya di dalam ruangan kan, kecuali ruangannya besar mungkin Ya. bisa 6 meter ya, Mhm. gitu. Tapi lagi asik dok tontonannya. Nah, makanya 20 menit itu. tanggung dok gitu ya. Kadang-kadang gitu deh. Iya. Alasan aja itu. Makanya kita harus bisa mengontrol diri kita ya. Iya, betul banget. Nah, itu butuh kesadaran yang sangat luar biasa gitu, Dok ya. Oke, dokter sebenarnya masih banyak nih yang harus kita kupas tuntas tentang kesehatan mata ini, dokter. Namun kita harus break dulu sebentar untuk mendengarkan dan asar untuk daerah Bojonegoro dan sekitarnya. Jadi Insan Muda Madani, jangan kemana-mana. Valeria bakal kembali setelah yang satu ini. Oke, selamat menjalankan ibadah sholat asar bagi Anda yang menjalankannya. Semoga amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama Valeria dan juga Dr. Ervin, salah satu dokter umum di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro, di mana talk show kita, bincang sehat kita di kesempatan siang hari ini mengambil tema menjaga kesehatan mata di era digital. Oke, waktu di Madani FM menunjukkan pukul 14:33 ya Insan Madani. Masih ada waktu sekitar 27 menit lagi dan kebersamaan kita masih cukup panjang. Bagi kamu yang mau bertanya-tanya seputar kesehatan mata, bisa langsung telepon di satu layanan saja di 0353 891 788 sampai nanti pukul 3 tepat. Nah, dokter, kita kembali lagi di topik kita seputar kesehatan mata nih ya. Tadi kita sempat singgung tentang waktu yang tepat penggunaan gadget ya. Kita ulang lagi nih. Tadi ada 20 menit kita menatap layar, 20 detik kita beristirahat, dan 20 detik lagi atau 20 menit 20 menatap. detik beristirahat itu maksudnya, jadi setelah 20 menit kita 20 detik beristirahat dengan menatap yang jauhnya 20 kaki. Oh gitu. Nah, Ya. oke, 20 kaki. Nah, ini dok yang terakhir ini 20-nya tuh ternyata 20 kaki gitu ya. Oke. Aku catat dok, itu penting banget ini. Iya. Karena biasanya kan yang aku tahu ini semacam 10 menit berhenti aja gitu. 10 menit kita menatap, kemudian berhenti aja sejenak, baru bisa lagi 10 menit lagi gitu. Itu kan kayaknya kurang praktis juga gitu ya. Tidak mengena mungkin. Nah, kalaupun ini ada yang terbaru 20 kayaknya ini nih yang lebih masuk nih dok gitu. Ya, Oke. karena kan 20 detik kan sebenarnya ya cukup lama dan cukup lumayan ya untuk mengistirahatkan mata. Ya, dan kita bikin 20 menit itu 20 menit itu sebenarnya ya cukup pendek juga ya. Kalau misalkan untuk yang 10 menit itu kalau misalnya sudah menatap layarnya 2 jam atau yang lebih panjang durasinya. Oke. Gitu. Makanya kita butuh waktu istirahat yang lebih lama, 10 menit. Oh gitu, oke, betul. Berarti mungkin asumsi penerimaan waktu itu saya ngantuk dok. Waktu pelajaran itu saya ngantuk nih. Iya. Oke, nah berkaitan dengan hal tersebut nih dokter, ternyata ketika kita menatap layar ya, kita ibaratkan layar ya, layar apapun itu yang berhubungan dengan gadget ataupun yang berkaitan dengan digital, itu kan akan membawa efek nih ke dalam tubuh kita nih. Nah, tentu saja akan muncul banyak sekali penyakit-penyakit mata nih dok. Nah, mungkin bisa disampaikan kepada Insan Muda Madani ini sebenarnya apa sajakah macam-macam penyakit mata yang perlu kita waspadai di era digital ini dok? Ya, terutama untuk kalau penyakit mata yang paling mudah kita temukan itu ya untuk orang yang sering bekerja di depan komputer itu adalah penyakit mata kering ya, Mata dry kering. eye. Karena apa? Karena untuk kita menatap layar itu biasanya mata kita itu jarang berkedip dibandingkan kalau misalkan kita menatap buku mungkin atau kita membaca suatu hal yang lain yang tidak memberikan pendaran cahaya ke mata kita.
gitu. Kalau misalkan kita berkedipnya lebih berkurang, maka tentu mata kita juga akan lebih kering. Dan mata yang kering ini akan memberikan keluhan-keluhan seperti mata merah dan juga mungkin matanya gatal, sehingga kita juga akan lebih mau mengucek mata begitu ya. Kita kalau misalkan secara kesehatan, secara medis tidak disarankan untuk mengucek mata begitu ya. Karena mengucek mata itu memberikan tekanan terhadap mata, dan tentunya ya mata itu kan penuh dengan sel-sel dan organ-organ yang sangat butuh di Sensitif gitu ya. sensitif ya, sangat delicate gitu ya. Jadi dia kalau misalkan dia terkena tangan kita kucek, lalu ada tekanan-tekanan seperti itu, dengan dalam jangka panjang kalau kita sering mengucek tentu tidak akan bagus untuk mata kita, ya akan memberikan penyakit-penyakit yang lain gitu ya, terutama untuk yang untuk mata kering ya, dry eye. Kalau misalkan selain mata kering, tentunya kelelahan mata itu akan menyebabkan berbagai keluhan mata, yang dari mata minus, mata plus, ataupun kalau pada usia tua kita mulai ada mata tua ya, presbiopi gitu ya. Kalau untuk mata tua ini bisa kombinasi dengan plus dan minus, tapi itu karena memang kelelahan pada lensanya. Jadi lensanya itu tidak seelastis pada saat muda, dan akhirnya memberikan pandangan yang tidak terlalu jernih begitu ya. Lensa tidak bisa fokus gitu. Tapi kalau misalkan pada anak-anak muda, biasanya itu mata minus itu disebabkan oleh bentuk bola mata yang mungkin jadinya tidak mengikuti yang sebagaimananya yang normal. Karena bentuk bola mata kan memang bermacam-macam ya. Kita dari lahir kita tidak bisa menentukan bola mata kita seperti apa. Makanya itu kenapa ada yang memang dari lahir sudah harus pakai kacamata juga ada. Itu karena bentuk bola matanya. Tapi kalau misalkan ditambahkan dengan lingkungan yang menyebabkan lensa kita menjadi malas karena kita menatap yang dekat terus, jadi kan kita malas untuk melihat yang jauh ya. Jadi lensa kita malas, lalu kita tidak lensanya akhirnya tidak terlatih untuk melihat jauh, dan sehingga jadinya minus atau rabun jauh begitu ya. Seperti itu. Jadi mungkin tadi yang dokter sebutkan ada dua macam ya, ada penyakit mata kering, ada juga mungkin karena disebabkan kelelahan gitu. Nah, dengan berbagai macam penyakit mata yang seperti dokter sampaikan tadi nih, itu sudah banyak diderita oleh anak-anak gitu ya, untuk saat ini, di era digital ini. Sehingga dengan potensi yang semakin besar, anak-anak dengan gadget yang durasinya semakin lama, ini juga akan mempercepat mereka untuk mendapatkan penyakit ini ya dok ya? Iya, tentu saja akan mempercepat untuk mendapatkan penyakit ini. Makanya itu kita harus melakukan pencegahannya. Pencegahan itu lebih baik daripada kita mengobati. Betul. Karena kalau misalkan untuk mata minus sendiri, kalau kita tidak melakukan pencegahan, mata minus itu bisa semakin lama, semakin anak itu bertambah dewasa, semakin usianya bertambah, maka mata minus itu biasanya akan selalu bertambah. Jarang sekali kalau misalnya kita bisa berkurang. Ya, gitu ya, bahkan dengan kacamata pun, dengan kacamata yang tepat, itu hanya bisa memperlambat kondisi dari mata minus itu sendiri. Ya, jadi tidak bisa menyembuhkan. Memperlambat saja. Hanya memperlambat. Oke. Nah dokter, sebenarnya apa nih dok yang menjadikan penyebab utama ketika seseorang itu terkena penyakit mata dok? Selain tadi disebutkan mungkin karena bola matanya berbeda sejak lahir, mungkin ada faktor lain dok yang menyebabkan? Ya, faktor dari lingkungan terutama itu melihat penggunaan mata yang tidak baik, dan karena penggunaan mata yang tidak baik ini akan menyebabkan ya tadi kelelahan pada mata, sehingga lensa kita itu tidak bisa beradaptasi secara seharusnya begitu. Jadi kalau misalkan kita anak-anak dari kecil saja kita lihatnya sudah yang dekat-dekat menatap layar,
berarti kita tidak terlatih untuk melihat jauh. Kalau kita tidak terlatih untuk melihat jauh, ya lama-lama akan istilahnya mata kita tuh jadi malas melihat jauh. Makanya kita butuh kacamata untuk memaksa mata kita untuk bisa melihat jauh. Begitu gitu. ya. Karena kalau misalkan ya sama seperti otot, kalau kita tidak latih Iya. itu tidak akan kuat kan ya, begitu. Begitu juga dengan mata. Makanya kita menyarankan untuk melihat jauh karena sekarang itu banyak sekali kita melihat gadget itu dalam jarak yang dekat. Ya. Makanya untuk jarak yang dekat ini kita untuk gadget ini harus disarankan ya tadi jaraknya itu kan 20 kaki untuk kalau misalkan Jauh. untuk melihat yang jauh. Kalau untuk gadget sendiri jangan terlalu dekat juga kalau misalnya ketika kita melihat gadget. Ya, kalau untuk HP itu di jarak 1 kaki. 1 kaki itu sekitar 30 cm. 30 cm. Masih sama seperti kalau kita membaca buku gitu dok ya jaraknya. Kalau untuk HP, kalau untuk komputer itu di kira-kira jarak 2 kaki. 2 kaki itu berarti 60 cm. Ini sudah cukup dok ya? Kayaknya cukup nih dok. Ya sudah cukup ya 60 cm. Dan juga kalau untuk komputer itu harus diperhatikan juga untuk tingginya ya. Searah gitu dok ya? Ya, kita harus sesuai dengan setinggi mata kita minimal. Jadi jangan kalau misalkan biasa kan kita kan lebih tinggi daripada mata kita ya. Lalu karena memang mejanya di bawah, lalu monitornya agak bawah, jadi kita agak menunduk. Itu juga menyebabkan selain kelelahan mata, ya kelelahan juga pada punggung. Ya, pada punggung dan leher kita. Begitu. Dan juga kita juga harus menyesuaikan mata kita jadinya turun-turun ke bawah begitu. Ya, makanya kita harus segaris dengan jarak pandang mata kalau bisa. Gitu. Oke. Selain karena faktor lingkungan tadi nih dok, apakah mungkin penyakit mata itu bisa dikolaborasikan ibaratnya kayak gitu dok? Karena penyakit mata ini bisa berefek ke penyakit lain dok? Atau memang penyakit mata ini berdiri sendiri dok? Biasanya lebih ke penyakit mata itu diperburuk oleh penyakit yang lain. Kalau pada orang tua ya, gitu. Pada lansia, gitu ya. Jadi kalau misalkan pada lansia itu dengan diabetes itu bisa memperburuk penyakit mata, karena diabetes itu bisa menyebabkan glaukoma. Glaukoma itu adalah peningkatan tekanan pada bola mata, ya sehingga kalau misal tekanannya meningkat, dia akan menekan retina. Kalau misalnya menekan retina, tentu retina ini lama-lama kalau ditekan terus tidak kuat dong ya. Kalau tidak kuat, dia akan copot dan menyebabkan kebutaan ya yang paling parah seperti itu. Ya. Jadi memang glaukoma itu bisa mengakibatkan kebutaan benar adanya. Benar sekali ya. Jadi kalau misalkan mata itu biasanya dia merupakan efek dari yang lain-lainnya, tapi mata sendiri juga harus dijaga. Gitu. Oke. Nah, ada lagi nih dok, gimana nih caranya supaya kita bisa menjaga supaya mata kita tuh tetap sehat gitu dok? Pencegahan lah paling tidak ya, gimana caranya supaya kita tidak terkena penyakit mata dok? Ya, kalau untuk pencegahan, saya kembali lagi ya, kita harus mengontrol untuk waktu paparan terhadap gadget, komputer, ataupun TV, ya mengontrol waktunya dengan tadi 20-20-20 atau mungkin kalau agak lama sedikit 2 jam bolehlah 10 menit kita di depan gitu. Lalu juga kalau misalkan kita menggunakan HP, kalau memang tidak bisa dihindari, kita bisa menggunakan mode gelap, ya, dark mode. Jadi mode gelap ini tidak terlalu terang gitu ya? strain ke mata ya, tidak terlalu terang. Karena memang terutama pada layar-layar ini banyak sekali namanya sinar biru ya. Sinar biru ini menyebabkan mata kita lebih bekerja keras untuk memberikan visual yang kita mau lihat gitu. Dan juga sinar biru ini bisa mengganggu siklus tidur kita. Jadi kita terasanya kok nggak tidur-tidur. Banyak sekali mungkin di sini yang
bermain HP sampai subuh-subuh mungkin ya, scroll-scroll TikTok, terutama TikTok sekarang sangat-sangat adiktif karena Yap. kita tinggal scroll, 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 Mhm. tiba-tiba sudah 3 jam, 4 jam, Tidak terasa. tidak terasa ya, begitu. Jadi dengan kita bisa menutup HP sekitar 2 jam lah sebelum tidur, itu akan membantu tidur kita lebih nyenyak dan juga tidak mengganggu siklus tidur kita karena sinar biru ini berinteraksi dengan pusat kesadaran kita juga ya begitu. Gitu. Oke, waktunya kita untuk bertanya kembali nih dokter ya. Jadi insan muda madani dimanapun kamu berada, kalaupun masih stay tune bersama Valeria, gunakan waktu yang tersisa ini untuk bertanya kepada dokter Ervin nih. Tepat banget kalaupun kamu punya pertanyaan-pertanyaan seputar kesehatan mata kamu nih, langsung saja telepon di 0353891788. Nah dokter, beredar juga mitos-mitos seputar penyakit mata nih dok. Apa yang sekiranya paling booming itu dok? Mitos-mitos itu. Ya, kalau mitos-mitos itu mungkin lebih ke ini ya. Kalau misalkan mata minus itu biasanya katanya sih tidak akan bisa menyebabkan kebutaan. Tapi itu salah ya, Mata karena minus tidak bisa jadi buta gitu ya iya, katanya. katanya kan bisa, oh nanti tinggal pakai kacamata, nanti tinggal ada prosedur sekarang namanya prosedur lasik, Iya ya, betul. prosedur lasik gitu. Tapi kalau misalkan kita tidak menjaga juga dengan menerapkan tadi cara-cara yang sudah saya berikan, itu juga akan ya tambah buruk begitu. Tadi saya tekankan lagi kalau misalkan kacamata itu hanya memperlambat proses dari miopia itu, dari mata minus itu. Jadi kalau misalkan kita tidak dibarengi dengan kebiasaan yang baik, ya tentu pasti akan tetap progresif kan untuk mata minus ini, begitu ya. Jadi mata minus ini kalau misalkan kita tidak melakukan kebiasaan yang baik dan juga pengobatan yang cukup, itu tentu bisa akan menyebabkan kebutaan, itu juga bisa karena akan menyebabkan pandangan kita kabur sekali sampai bahkan mungkin kita sampai dekat sekali kita melihat jari satu pun tidak bisa, berarti kan itu sudah hampir sama dengan buta ya. Iya. Begitu. Jadi untuk miopia ini harus dari dini kita harus, kalau sudah tahu mungkin anak-anak ada mata minus, langsung kita treatment, dan kalau misalnya memang butuh lasik kita lasik begitu, karena biasanya kalau untuk prosedur lasik ini dilakukannya kalau dengan mata minus yang sudah berat, mungkin sampai minus 10 atau 12 lebih. Oh gitu. Begitu. Karena kan kalau untuk prosedur klasik ini, dia itu mengikis bagian kornea kita yang terluar, ya, supaya istilahnya kita bisa memfokuskan cahaya itu jadi lebih baik, gitu, memfokuskannya. Jadi dikikis untuk kornea yang bagian paling luar, dan kalau misalkan ternyata miopianya pun setelah lasik kita masih dengan kebiasaan yang sama, ya itu tidak, ya akan naik lagi begitu, naik lagi untuk miopianya gitu. Jadi sudah capek-capek lasik ternyata kebiasaannya masih sama gitu ya. Ya akan tetap naik lagi. Oh gitu. Jadi lasik itu bisa dilakukan ketika seseorang itu minusnya sudah mencapai 10 baru bisa atau maksimal? Lebih ke, kalau misalnya rekomendasinya itu kalau sudah di atas 10, begitu. Memang bisa dilakukan kalau untuk yang masih minusnya 5 atau 7,5, tapi ya biasa itu jadinya estetik, bukan jadinya lebih ke, oh saya nggak mau pakai kacamata, jadi saya lasik gitu. Kalau misalkan untuk di atas 10 itu memang karena keharusan. Jadi biasanya setelah lasik itu tetap akan pakai kacamata. Karena dengan lasik itu tidak menurunkan minusnya sampai habis begitu. Karena ya masih ada, karena ya kalau kornea itu kita bisa kikis berapa banyak sih? Oh ya, gitu, ternyata nggak bisa hilang ya? Iya. Nggak bisa hilang ternyata lasik itu. Baru tahu saya dokter, karena rencana ini mau melasik kan. Oh iya, ada rencana mau makanya lasik, ini ya. baru tahu, oh ternyata
seperti itu, gitu, terbuka wawasan deh. Oke, dokter. Nah, terkait dengan kesehatan mata ini ya, ternyata mata merupakan salah satu organ yang sangat penting gitu ya, walaupun sebenarnya semuanya penting, tetapi mata itu lebih utama seperti dokter sampaikan tadi merupakan jendela dunia gitu. Nah, untuk menjaga nih Dok, supaya kesehatan mata itu tetap terjaga dari lahir sampai tua gitu ya, memang kita tidak bisa menghindari yang namanya penyakit mata, entah itu berawal dari yang namanya belek, itu kan juga termasuk ya Dok ya, Iya. dari kecil sampai besar. Kayaknya nggak mungkin juga, ada mungkin kemungkinan kalau kita menjaga kesehatan benar-benar terhindar dari yang namanya penyakit mata. Nah, apakah ini ada rekomendasi asupan dokter? Asupan gizi makanan yang bisa menjaga supaya ketika anak lahir sampai tumbuh dewasa itu terhindar dari penyakit mata, Dok? Ya, kalau untuk asupan gizi untuk yang baik terhadap mata, Mhm. itu kita bisa memberikan yang kaya akan beta karoten ya, Oke. terutama wortel Mhm. mungkin. Tapi perlu diingat, perlu dicatat kalau misalkan sudah minus, Oke. itu tidak wortel itu tidak bisa menyembuhkan minusnya itu sendiri. Ya, Gitu. karena banyak sekali yang berpikir kalau oh ini mata minus nih, saya makan Mhm. wortel aja yang banyak biar nanti saya nggak usah pakai kacamata lagi. Iya, Ya betul. tidak bisa. Kalau misalkan Mhm. untuk mata ya terutama Mhm. karena dia sudah berubah secara fisik ya. Oke. Jadi kita sangat susah sekali untuk dengan bahan-bahan alami begitu ya. Mhm. Dengan wortel, dengan apa tetap harus ada manipulasi langsung dengan kacamata ataupun dengan ya terutama dengan kacamata. Saya tidak begitu merekomendasikan untuk penggunaan soft lens ya. Karena kalau soft lens itu ya biasanya itu kan orang kalau misalkan kebersihannya baik itu saya mungkin boleh lah. Tapi kalau misalkan kebersihannya kurang bagus saya tidak terlalu rekomendasi Merekomendasikan. karena ya bisa tertinggal soft lensnya mungkin lupa dibuka atau juga mungkin bisa macam-macam soft lens yang mungkin ke belakang atau bagaimana banyak ya begitu. Justru yang pinginnya terlihat simple malah bisa membahayakan Dok ya, kayak Iya, gitu ya? benar sekali. Oke, jadi asupan itu, sesuatu yang mengandung atau kaya akan beta karotin, salah satunya adalah wortel gitu. Jadi kalau orang sudah kena min, ya nggak bisa hilang ya Dok ya? Iya benar Bisanya sekali. malah nambah ini. Bisanya malah nambah. Kalau tetep Dok, Kalau tetap ya berarti dengan pola yang kebiasaan itu ya? pola yang baik begitu, pola Hmm. penggunaan mata yang baik dan juga kacamata yang baik. Makanya kalau misalkan untuk orang yang sudah menggunakan kacamata terutama ya, Mhm. harus memeriksakan diri setiap 6 bulan sekali untuk menyesuaikan resep kacamata Mhm. gitu. Kalau tidak disesuaikan ya tadi nanti akan lebih cepat lagi gitu ya. Kalau misalkan untuk orang awam mungkin bisa 1 tahun sekali. Kalau misalkan belum tidak punya penyakit mata seperti minus atau plus ataupun yang lain ya. Tapi selain minus sama plus juga ada penyakit mata yang namanya astigmatisma atau silinder kalau kita bilang. Iya Ya, iya iya iya, kalau betul. silinder itu memang biasanya karena bentuk bola mata tadi, Oh gitu. gitu ya, yang memang tidak sempurna, jadi seperti ada bias begitu. Kalau misalkan melihat cahaya Mhm. itu rasanya seperti terang sekali, gitu, ada biasnya. Berarti penyakit mata yang namanya silinder itu tadi bawaan dari lahir Dok? Memang Iya. dia diciptakan seperti itu ya, akhirnya menjadi silinder gitu? Iya, benar sekali. Bukan karena awalnya dari min, kemudian jadi silinder, enggak ya Dok ya? Iya, tapi silinder itu juga bisa naik begitu, karena ya tadi lagi bentuk bola mata kita tuh juga mengikuti dengan dari lingkungan juga, dari kebiasaan kita juga gitu ya. Oh begitu, oke oke oke. Wah seru banget nih Dok kalau kita bicara tentang mata-mata gitu ya. Ya dokter, kebersamaan kita untuk hari ini waktu tinggal beberapa menit ke depan. Jadi semoga saja insan muda madani yang ada di rumah, khususnya yang ada di sekitaran Bojonegoro menjadi terbuka wawasannya seputar kesehatan mata. Bahwa sebenarnya mata itu penting banget untuk kita jaga sejak dini gitu ya. Sampai menutup usia Iya, dan benar. mata tertutup kembali gitu. Oke dokter, sebagai closing statement dokter, ada mungkin pesan-pesan yang mau disampaikan kepada masyarakat Bojonegoro dan sekitarnya, silakan.
Ya, pesan-pesan untuk kita semua mungkin kita harus lebih aware ya atau lebih sadar terhadap kesehatan mata kita karena mata ini sangat berperan penting sekali dalam era digital ini dan juga kalau misalkan ada gangguan pada mata harus segera langsung diperiksakan kalau bisa. Semakin awal kita bisa mengetahui mulai buram atau mulai yang lainnya, kita bisa semakin cepat untuk menangani dan juga mengurangi progresivitas dari penyakit mata itu sendiri, ya gitu. Oke, terima kasih Dokter Ervin. Kebersamaan kita di hari ini sangat luar biasa. Semoga kita menjadi bertambah wawasan kita tentang kesehatan mata dan bisa menjaga diri kita supaya terhindar dari yang namanya penyakit mata. Sampai ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan, mungkin dengan topik yang berbeda ya. Masih di 102,5 Radio Madani FM. Oke, insan muda Madani dimanapun kamu berada, kebersamaan kita untuk hari ini usai sudah. Terima kasih untuk semuanya saja. Kita ketemu lagi di waktu dan gelombang yang sama. Fastabilu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Spirit Madani.